Di balik permukaan sungai yang terlihat tenang, sebenarnya sedang terjadi invasi diam-diam, bukan oleh predator buas, tapi oleh makhluk berzirah keras yang hampir tak terkalahkan. Mereka tidak punya musuh, mereka tidak takut, dan yang lebih mengkhawatirkan, mereka terus berkembang tanpa kendali. Inilah kisah tentang ikan yang awalnya kita pelihara, tapi kini justru menguasai rumah kita sendiri. Pengenalan ikan sapu-sapu. Masyarakat Indonesia mengenalnya sebagai ikan sapu-sapu. Nama ini muncul dari kebiasaannya yang unik, menempel di permukaan batu atau kaca, lalu menyedot lumut dan kotoran seolah sedang membersihkan. Namun di dunia ilmiah, ikan ini bukan sekadar tukang bersih-bersih. Ia berasal dari keluarga Loricariidae, kelompok ikan berlapis pelindung keras dari Amerika Selatan. Spesies yang paling umum ditemukan di Indonesia adalah Hypstomus, Plecostomus, dan kerabatnya, Pterygaplysis pardalis. Ciri khasnya, mulut berbentuk cakram di bagian bawah, tubuh yang berfungsi seperti alat hisap sekaligus jangkar. Dengan alat ini, mereka bisa bertahan di arus deras tanpa terbawa air. Tubuhnya pun dilapisi plat tulang keras seperti baju zirah. Inilah yang membuat predator lokal kesulitan memangsanya. Asal-usul dan masuk ke Indonesia. Lalu bagaimana ikan dari Amazon bisa sampai ke sanggai-sanggai Indonesia? Jawabannya sederhana, manusia. Awalnya, ikan ini diimpor sebagai ikan hias, murah, berguna, dan dianggap solusi untuk membersihkan akuarium. Masalah muncul ketika ikan kecil ini tumbuh besar, bahkan bisa mencapai 50 sampai 60 cm. Banyak pemilik akhirnya melepasnya ke sungai karena tidak sanggup memelihara. Niatnya mungkin baik, tapi dampaknya sangat besar. Sejak saat itu, ikan sapu-sapu berubah dari peliharaan menjadi spesies invasif berbahaya. Kenapa mereka sangat kuat? Ikan ini punya kemampuan bertahan hidup yang luar biasa. Di air kotor dan minim oksigen tempat ikan lain mati, ikan sapu-sapu justru berkembang pesat. Mereka bisa mengambil oksigen langsung dari udara dengan menelan udara ke dalam perutnya. Bahkan dalam kondisi ekstrem, mereka bisa bertahan di lumpur dan berpindah tempat mencari air baru. Singkatnya, mereka adalah penyintas sejati di dunia perairan. Dampak buruk bagi ekosistem. 1. Menguasai sumber makanan. Mereka memakan alga dan mikroorganisme yang seharusnya menjadi makanan ikan lokal. Akibatnya, ikan asli kalah bersaing. 2. Merusak tepi sungai. Ikan jantan menggali lubang di dinding sungai untuk bertelur. Jika jumlahnya banyak, tanah jadi rapuh dan memicu erosi, bahkan longsor. 3. Merusak jaring nelayan. Siripnya berduri tajam dan tubuhnya keras, sering tersangkut dan merobek jaring nelayan. 4. Mengganggu regenerasi ikan lokal. Mereka juga memakan telur ikan lain. Artinya, mereka menghancurkan generasi masa depan ikan asli. Fakta unik yang jarang diketahui, mereka bisa hidup tanpa makan berminggu-minggu. Jantan sangat protektif, menjaga telur, bisa mengeluarkan suara saat terancam, memiliki mata khusus yang bisa menyesuaikan cahaya. Meski terlihat lambat dan diam, sebenarnya mereka sangat adaptif dan cerdas. Penyebaran dan invasi. Ikan ini tidak bermigrasi jauh seperti ikan laut, tapi mereka menyebar secara perlahan dan pasti. Saat banjir, mereka ikut terbawa arus ke sawah, kolam, bahkan saluran air rumah warga. Inilah yang membuat penyebarannya sangat cepat dan sulit dikendalikan. Solusi dan cara mengatasi, beberapa langkah yang bisa dilakukan. Jangan pernah melepas ikan hias ke alam liar, edukasi masyarakat tentang bahaya spesies invasif, penangkapan massal secara berkala, pemanfaatan menjadi pakan ternak atau produk lain. Alih-alih dibuang, ikan ini bisa diubah jadi peluang ekonomi. Kisah ikan sapu-sapu bukan sekadar tentang satu spesies, tapi tentang kesalahan kecil yang berdampak besar bagi alam. Dari makhluk yang kita pelihara, menjadi penguasa yang sulit dihentikan. Sungai bukan hanya aliran air, ia adalah kehidupan. Dan setiap keputusan kita hari ini akan menentukan seperti apa masa depan ekosistem kita nanti.